Halo guys, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, kita akan mereview sebenarnya di sini cukup banyak ya teman-teman ya. Di tahun 2020, 2021 aplikasi-aplikasi pinjaman online di tahun 2020, 2021. Dan di sini kalian harus tahu jika kalian mungkin ingin pinjam uang di aplikasi pinjaman online ataupun kalian ingin menggunakan aplikasi pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun ingin ngajuin pinjol ya teman-teman ya. Harus kalian ketahui beberapa hal, dan di video ini kita cukup lama ya. Kita akan bahas trik di ACC, kita akan review aplikasi-aplikasi pinjaman online, pinjol ilegal maupun pinjol legal yang lagi viral dengan mudah memberikan pinjaman. Dan trik di ACC ini semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Jadi simak ya teman-teman ya video ini sampai akhir, jangan di skip agar kalian nanti tidak gagal paham. Oke teman-teman, mengenai aplikasi pinjaman uang online. Ya, pinjaman-pinjaman online yang cukup mudah ya. Hanya modal KTP saja sudah bisa pinjam uang yang bahkan bisa mencapai limit puluhan juta rupiah. Oke guys, untuk pertama ini kita akan bahas mengenai ciri-ciri dari pinjol ilegal bagi teman-teman yang harus kalian ketahui ya pada saat ingin pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Di sini kalian harus tahu ya teman-teman, jika ingin pinjam uang di aplikasi pinjaman online harus diteliti legalitasnya. Ya, legalitas dalam arti aplikasi pinjaman online yang mungkin kalian gunakan ini harus dicek dulu daftar resmi pinjol legal. Karena di tahun 2020 ini juga masih banyak ya, bahkan sudah banyak ditutup juga oleh Kominfo, pihak OJK yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Nah, setelah kalian mungkin sudah memilih aplikasi pinjaman online yang sudah terpercaya, di sini kalian harus tahu izin akses. Jadi pinjol ilegal ini kalian harus tahu ya. Pinjol ilegal ini selalu meminta akses ke seluruh kontak di handphone pengguna pinjaman. Nah, ini bertujuan untuk mengintimidasi pada saat penggunanya ini telat dalam melakukan pembayaran ataupun kan biasanya tenor pinjol ilegal ini kan pendek ya, teman-teman ya. Pada saat penggunanya ini belum sanggup melakukan pembayaran, ini biasanya kebanyakan sebar data ke media-media sosial seperti Facebook, Instagram, ya media-media sosial kalian ya teman-teman ya. Nah, untuk pinjol ilegal ini akan meminta akses ke seluruh kontak. Jadi kalian harus diteliti dulu legalitasnya dan tenor dari pinjaman online ilegal. Tenor dari pinjaman online ilegal ini pendek ya. Kalian harus tahu, pendek ini dalam arti biasanya hanya memberikan tenor pinjaman 3 hari ataupun 7 hari saja. Nah, sistem dari pinjol ilegal. Nah, kalian harus tahu ya teman-teman ya. Pada saat misal kalian diberikan penawaran pinjaman. Diberikan penawaran pinjaman 3 juta rupiah. Tenornya ini misalnya lama ya. 30 hari, 20 hari. Nah, setelah kalian pinjam uang dari aplikasi tersebut dan sudah di ACC, uang sudah masuk ke rekening, ini yang awalnya tenornya biasanya 20 hari ya. Ini bisa berubah menjadi 3 hari ya, bahkan 7 hari. Ini contoh ya teman-teman ya. Makanya yaitu tadi sistem pinjol ilegal yang sangat meresahkan sekali bagi penggunanya, apalagi yang masih awam dan belum pernah sama sekali menggunakan aplikasi pinjaman online. Nah, jadi harus lebih teliti ya. Oke, lalu bagaimana? Apa resiko jika kalian mungkin telat dalam melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online ilegal? Resikonya ini sebenarnya sudah lama, sudah tahu ya. Mungkin kalian semua sudah tahu resiko jika kalian gagal bayar pada saat pinjam uang di aplikasi pinjaman online ilegal. Resikonya ini sebar data. Nah, kebanyakan makanya banyak teman-teman kita yang dipermalukan di media-media sosial ya. Ini semua ulah dari DC pinjol ilegal. Pinjol ilegal ini
Kalau kita lihat ini nggak ada DC lapangan ya teman-teman ya, pinjol ilegal tidak datang ke rumah. Nah, yaitu tadi cara penagihan dari DC pinjol ilegal ini yaitu tadi ya, kebanyakan mengancam, sebar data seperti itu. Apalagi yang masih awam dan belum tahu ini, kebanyakan mungkin akan stres ataupun frustasi jika diteror ataupun diancam oleh DC pinjol ilegal. Nah, kalau pinjol legal biasanya sih akan datang ke rumah ya teman-teman ya. Tapi kalian jangan panik pada saat kalian mungkin didatangi oleh pihak DC pinjaman online. Kalian datangi, tanyakan surat penagihan, dan kalau tidak ada surat penagihan jangan disuruh masuk ya teman-teman ya. Apalagi kalau ada nada pengancaman, mau sita aset ataupun sita barang-barang kalian, kalian bisa laporkan ke pihak yang berwajib. Nah, itu ya. Jadi harus lebih pintar dalam menghadapi DC pinjaman online. Pinjol-pinjol ilegal harus berhati-hati. Karena entah dari mana pinjol ilegal ini, mungkin uangnya nggak ada habis-habisnya ya teman-teman ya. Walaupun sudah banyak ditutup, tapi masih ada juga. Kalian harus berhati-hati ya atas rayuan dari pinjol ilegal. Oke, bagi yang susah di ACC, apa kabarnya? Di ACC kah atau malah ditolak pengajuan pinjaman kalian teman-teman? Pasti banyak yang susah ya di ACC, apalagi sekarang ini. Susah di ACC pada saat mengajukan pinjaman. Bahkan ada salah satu teman kita ini yang satu hari 20 aplikasi, satu hari 5 aplikasi pinjam uang dan hasilnya nihil ya teman-teman ya. Lebih baik kalian ini pada saat mungkin ingin ngajuin pinjaman online, teman-teman tentu harus jangan terlalu asal-asalan ya pada saat mengisi informasi pinjaman. Data formulir pinjaman pun juga harus dilengkapi. Apalagi jika teman-teman mungkin sudah pernah mengalami gagal bayar ya. Ini juga akan mempengaruhi pengajuan pinjaman. Apalagi teman-teman mungkin pernah gagal bayar di pinjol legal seperti Rupiah Cepat, Kredivo, ini akan susah ya teman-teman ya. Mempunyai rawatan pinjaman online ini juga penting untuk bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pinjaman online lain. Nah, ini juga harus penting. Penyebab kenapa pengajuan pinjaman kalian mungkin susah di ACC yaitu tadi ya penyebabnya. Mungkin teman-teman sudah pernah mengalami gagal bayar ataupun galbay pinjol. Ini juga harus kalian perhatikan. Apalagi teman-teman data kalian sudah di BL checking. Ini akan susah ya untuk kalian pinjam uang lagi di aplikasi pinjaman online. Menentukan pilihan aplikasi pinjaman online, mempersiapkan persyaratan pinjaman online. Nah, kalau teman-teman sih, bagi teman-teman yang mungkin ingin menggunakan ataupun belum pernah sama sekali mengajukan pinjaman online ataupun pinjol, kalian lebih baik bisa pinjam ke rekan-rekan kerja yang bisa diajak percaya, yang tentu dipercaya ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman mungkin belum tahu asal ngajuin pinjaman online, yaitu tadi kalian bisa terjerumus di pinjol ilegal. Harus berhati-hati ya teman-teman ya. Nah, tips di ACC, ciri-ciri pinjol ilegal, dan apalagi yang kita bahas sebenarnya ini masih banyak ya sekali ya teman-teman ya mengenai pinjaman-pinjaman online. Nah, di sini buat teman-teman yaitu tadi bagi yang susah di ACC, kalian harus ketahui syarat pinjaman juga diperhatikan ya teman-teman ya. Persyaratan pinjaman harus dilengkapi, data-data formulir juga harus dilengkapi, dan itu semua kembali lagi dari aplikasinya. Karena sudah mulai berkurang ya sekarang pinjol-pinjol ini sudah mulai berkurang di Google Play Store. Di sini admin cek ini sudah mulai nggak ada. Jadi daftar resmi pinjol legal tahun 2022 ini juga sekarang mulai agak sedikit ya teman-teman ya. Oke, mengenai aplikasi yang ingin kita review kali ini. Jadi di sini kita akan review beberapa aplikasi yang di tahun 2021, 2020 ini masih mudah memberikan pinjaman, lagi viral-viralnya ya teman-teman ya. Tapi ya itu tadi, di sini kita tidak menyarankan untuk teman-teman mengajukan pinjaman. Harus lebih teliti dan harus lebih berhati-hati.
dan yang saat ini sedang mengalami hutang di pinjaman online. Admin selalu mendoakan bagi teman-teman hutangnya cepat terlunasi ya teman-teman ya. Kalian harus tahu ya teman-teman, jika kalian saat ini sedang terjerat ataupun mengalami hutang pinjaman online, jangan sekali-kali gali lubang tutup lubang. Kenapa di sini saya bilang seperti itu? Karena salah satu teman yang kita hanya sharing ya teman-teman ya. Salah satu teman kita ini menggunakan aplikasi pinjaman online dan tidak sanggup untuk melakukan pembayaran. Pada saat tidak sanggup untuk melakukan pembayaran, nah, dia ini menggunakan aplikasi pinjaman online ya, aplikasi pinjaman online untuk menutupi hutang pinjaman. Nah, di sini ya, misal pinjaman di aplikasi A, ingin menutupi hutang di aplikasi A ini dengan meminjam uang di aplikasi B. Nah, jadi ini semua tidak akan bisa terselesaikan ya hutang kalian. Jangan gali lubang tutup lubang. Jadi hutang pinjaman online ini kalau kalian ingin cepat terlunasi, yaitu tadi kalian harus pahami lah ya teman-teman ya, harus diteliti pada saat ingin menggunakan pinjaman online. Kenapa di sini saya bilang seperti itu? Karena kalian harus cek dulu bunga pinjaman, apakah sanggup untuk melakukan pembayaran atau tidak pada saat menggunakan aplikasi pinjaman online. Ya, banyak juga yang sudah mengalami gagal bayar pada saat menggunakan aplikasi pinjaman online. Oke guys, jadi itu tadi, jangan gali lubang tutup lubang, selesaikan hutang kalian dengan cara cerdas. Jangan sekali-kali kalian menutup hutang kalian, gali lubang tutup lubang itu tadi ya teman-teman ya, tidak akan terselesaikan. Mengenai masalah pinjol-pinjol yang cukup meresahkan sekali ya, yaitu tadi pinjol ilegal yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Bunga pinjaman yang terlalu tinggi, jangka waktu pinjaman yang pendek. Bahkan untuk saya ini melihat dari grup Facebook ya, grup Facebook ini banyak yang di ACC tanpa telepon kondar, di ACC tanpa telepon langsung uang bisa langsung masuk ke rekening. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, mengenai informasi-informasi dari grup ini pada saat kalian mungkin mengajukan pinjaman, jadi pada saat kalian ingin dengan mudah di ACC, di aplikasi pinjaman online, kalian harus tahu ya teman-teman ya. Nah, setelah kalian pinjam uang dari aplikasinya, dan biasanya ini salah satu pihak dari aplikasi ini akan menghubungi kontak darurat ataupun menghubungi kondar ya. Ini juga harus kalian perhatikan. Jadi jika ingin dengan mudah di ACC, kalian harus mengkonfirmasi kontak darurat pada saat pihak CS menghubungi kalian. Biasanya ini akan menanyakan beberapa pertanyaan seputaran data para peminjam. Jadi kalian harus jawab dengan lugas dan tegas pada saat pihak CS menghubunginya. Pahami ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi pengajuan pinjaman di ACC. Ini kembali dari trik di ACC tadi ya, teman-teman ya, sebenarnya karena banyak teman-teman yang susah di ACC, kita hanya sharing, berbagi sedikit pengalaman. Tapi sebenarnya kalau lebih baik sih nggak usah ngajuin pinjol ya teman-teman ya, karena pinjaman-pinjaman online ya itu tadi banyak yang mungkin kalian belum tahu, banyak yang terjerat hutang pinjol ilegal. Nah, trik di ACC, apa pengaruh jika kalian pada saat melakukan pengambilan upload foto KTP ini harus jelas. Ini juga bisa mempengaruhi ya teman-teman ya, mempengaruhi pengajuan pinjaman. Pada saat kalian mengajukan pinjaman, mengisi syarat formulir pinjaman, melakukan pengambilan upload foto KTP, usahakan harus jelas, semaksimal mungkin harus jelas, jangan sampai ngeblur apalagi buram, karena ini juga bisa mempengaruhi faktor di ACC atau tidaknya pengajuan pinjaman kalian. Jadi ya semaksimal mungkin lah ya, lengkapi persyaratan pinjaman seperti KTP, slip gaji, rekening koran, NPWP, BPJS, bahkan cukup lengkap sebenarnya. Tapi ada juga yang persyaratan pinjaman di aplikasi pinjaman online ini, persyaratan pinjamannya cuma menggunakan KTP saja. Ada persyaratan yang cuma menggunakan KTP di aplikasi pinjaman online ya.
Atau mungkin kalian juga sudah mendengar ya beberapa informasi-informasi mungkin di Google ataupun di media sosial seperti pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal ataupun fintech yang belum resmi terdaftar dari OJK ataupun belum jelas legalitasnya dan tidak perlu dikembalikan. Nah, informasi-informasi seperti itu sebenarnya juga benar ya teman-teman ya. Karena pinjol ilegal yang bunganya terlalu tinggi, jangka waktu pinjaman yang pendek, dan cara penagihannya pun juga tidak wajar ya teman-teman ya. Banyak yang informasi-informasi seperti itu yang kalian mungkin harus tahu ya. Nah, pada saat kalian mengalami hutang pinjol ilegal yang harus kalian ketahui, ingat ya teman-teman ya. Yaitu tadi selain jangan gali lubang tutup lubang, kalian juga jangan panik pada saat pihak DC menghubungi kalian. Nah, jawab dengan lugas pada saat mungkin belum sanggup untuk melakukan pembayaran. Ini juga harus kalian ketahui. Jadi jawab terus terang ya jika belum sanggup untuk melakukan pembayaran. Kalaupun pihak DC ingin datang ke rumah dan ingin menemui teman-teman, nggak apa-apa, silakan disuruh saja ya teman-teman ya. Intinya tanyakan surat penagihan. Jika tidak ada surat penagihan, yaitu tadi jangan disuruh masuk ya. Intinya seperti itu. Oke guys, jadi bahkan dari aplikasi pinjaman online ini, pada saat kalian menggunakan aplikasi pinjaman online, nah selain izin akses dari aplikasi pinjaman online yang akan selalu meminta akses ke seluruh kontak di handphone pengguna pinjaman, lalu bagaimana jika teman-teman mungkin tidak sanggup untuk melakukan pembayaran? Apakah data kita akan aman seperti itu? Yaitu tadi ya teman-teman ya, data kalian ini akan disebarluaskan. Biasanya seperti itu pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita yang mengalami hutang pinjaman online ilegal seperti itu. Banyak yang sebar data seperti itu ya. Jadi sistem dari pinjol ilegal ini cukup meresahkan. Banyak teman-teman yang masih awam dan belum mengetahui, bahkan ada juga yang sampai bunuh diri pada saat tidak sanggup untuk melakukan pembayaran di pinjol ilegal karena mungkin diancam oleh pihak DC. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman tahu mungkin mengenai pinjaman online ya teman-teman ya, kalau kalian tahu pada saat kalian mengalami hutang pinjaman online ilegal, ya itu tadi ya teman-teman ya, kalian harus cek dulu lah legalitas dan lihat dulu bunga pinjaman. Jangan sampai kalian menggunakan aplikasi pinjaman online yang belum resmi terdaftar dan belum jelas legalitasnya. Mengenai pinjol yang sudah terpercaya, daftar resmi pinjol legal. Nah, sewaktu-waktu pinjol legal ini biasanya akan berubah-ubah ya teman-teman ya. Yang dulunya sudah mempunyai izin, sudah legal, ini bisa berubah menjadi ilegal. Entah bagaimana, kurang tahu juga, mungkin tidak memenuhi syarat ya atau bagaimana ya. Intinya kalian harus cek dulu setiap ingin menggunakan aplikasi pinjaman online. Jangan langsung asal menggunakannya saja. Legalitasnya mengenai bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, izin akses dari aplikasinya. Gunakanlah jasa fintech yang sudah resmi, sudah jelas legalitasnya. Yaitu tadi, kalau mungkin belum pernah sama sekali, lebih baik sih kalian bisa pinjam ke teman, rekan kerja yang tentu bisa dipercaya, intinya ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya untuk pinjaman-pinjaman online ilegal ini kita akan bahas lebih lama ya teman-teman ya, mengenai trik-triknya bagaimana untuk bisa di ACC, ciri-ciri pinjol ilegal yang dengan mudah memberikan pinjaman. Pinjol ilegal ini mudah loh teman-teman memberikan pinjaman. Nah, makanya belum ngisi data saja sudah mengisi nomor rekening, biasanya akan langsung mendapatkan pinjaman seperti itu. Pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita juga seperti itu ya teman-teman ya. Makanya bunga pinjamannya pun biasanya kalau sudah di ACC akan bunganya tinggi, jangka waktu pinjamannya pun juga pendek ya, biasanya hanya 3 hari, 7 hari seperti itu. Nah, jadi untuk pinjol ilegal ini mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi harus lebih teliti, berhati-hati. Mengenai pinjol legal. Pinjol legal, pinjol yang sudah mempunyai izin dan sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
pinjol terpercaya ya, seperti ya Rupiah Cepat, Kredivo seperti itu. Nah, pada saat kalian ingin menggunakan aplikasinya, mungkin teman-teman akan harus memenuhi dulu ya persyaratan pinjaman. Persyaratan pinjaman juga untuk bisa mendapatkan limit pinjaman yang tinggi, ingin mendapatkan pinjaman dengan mudah, harus melengkapi formulir pinjaman. Data-data formulirnya pun juga harus dilengkapi. Apalagi di sini umurnya ini biasanya kalau di aplikasi pinjaman online ini umur minimal 18 ataupun 21 tahun ya, sudah bisa pinjam uang dari aplikasi pinjaman online. Persyaratannya pun kalau teman-teman mungkin tidak bisa menggunakan aplikasi pinjaman online ini, mungkin umur teman-teman masih di bawah 18 tahun ya. Biasanya persyaratannya pun umurnya ini minimal ya itu tadi 21 tahun, 18 tahun ya. Biasanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi bersama admin di channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi bersama admin di channel Dr. Pinjol. Ya, di sini kita akan merangkum beberapa aplikasi pinjaman online yang masih aktif ya. Saat ini masih memberikan pinjaman, proses pencairan dalam hitungan menit bisa di ACC. Tapi ingat, bagi teman-teman yang mungkin menemukan video ini dan kalian tahu untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online yang kita bahas ini banyak ya teman-teman pinjol-pinjol ilegal. Jadi di sini admin tidak menyarankan untuk teman-teman semua menggunakannya. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, buat kalian yang belum subscribe channel Dr. Pinjol, silakan bisa subscribe terlebih dahulu dan bisa mengaktifkan tombol loncengnya. Agar di sini kalau saya update video-video terbaru, kalian yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan buat para pinjol lovers, ingat bagi kalian semua, informasi penting bagi kalian yang ingin menggunakan aplikasi pinjaman online, gunakanlah jasa fintech yang sudah resmi terdaftar dan sudah jelas legalitasnya. Dan untuk beberapa aplikasi pinjaman online mudah cair di tahun 2021 ini masih memberikan pinjaman sampai saat ini. Jadi untuk aplikasinya ini kita akan rangkum beberapa aplikasi ya, aplikasi-aplikasi pinjaman online. Oke teman-teman, simak video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip agar kalian semua nanti tidak gagal paham. Untuk aplikasi yang ingin kita bahas ini, buat teman-teman semua yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut untuk aplikasinya, silakan kalian nanti bisa cek untuk linknya, akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke teman-teman, untuk aplikasi yang pertama ini adalah aplikasi pinjaman online yang persyaratan pinjaman dari aplikasinya ini cuma menggunakan KTP. Dan di sini untuk jumlah pinjaman tertinggi hingga 5 juta rupiah. Syarat pinjaman yang cuma menggunakan KTP saja, bahkan di sini pengguna akan bisa mendapatkan limit yang mencapai 6 juta rupiah. Jadi di sini persyaratan pinjaman hanya menggunakan KTP saja. Dan di sini ada beberapa informasi peminjaman bagi para pengguna pinjaman seperti informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi bank. Beberapa informasi, 4 informasi peminjaman. Jadi pengguna pinjaman ini harus melengkapi data formulir pinjaman untuk bisa mendapatkan limit 5 juta rupiah. Aplikasi pinjaman online ini saat ini masih work ya, saat ini masih dengan mudah memberikan pinjaman. Aplikasi pinjaman online ini untuk aplikasinya saat ini masih ilegal ya teman-teman ya. Untuk aplikasi yang selanjutnya di sini untuk aplikasi pinjaman online langsung cair, dan untuk limit pinjamannya ini cukup tinggi ya. Limit pinjaman, jumlah pinjaman tertinggi mencapai 10 juta rupiah. Dan dari aplikasi ini juga persyaratan pinjamannya hanya pakai KTP.
tanpa slip gaji maupun NPWP. Nah, untuk syarat pinjaman yang cuma menggunakan KTP saja, untuk limit pun juga cukup tinggi ya. Bahkan kalian bisa mendapatkan limit pinjaman yang mana di sini jika data bagus ini akan mendapatkan limit pinjaman yang tinggi 10 juta rupiah. Tapi kalau biasanya sih kalau masih baru pinjam ini limitnya kecil ya teman-teman ya, 2 juta, 1 juta rupiah, ada yang 500.000 rupiah tergantung dari data pengguna pinjaman. Oke teman-teman, dari aplikasinya ini untuk proses peminjaman ini hampir sama dari aplikasi yang tadi ya. Di sini ada 4 formulir peminjaman: informasi identitas, pribadi, kontak darurat, dan informasi bank. Nah, syarat pinjaman yang cuma menggunakan KTP saja dari aplikasi ini juga masih aktif dan masih dengan mudah memberikan pinjaman. Kapanpun, dimanapun, pinjaman mudah, jangka panjang. Nah, lumayan cukup menarik ya dari slogan aplikasi ini ya teman-teman ya. Aplikasi yang cuma menggunakan KTP saja sudah bisa pinjam uang dari aplikasinya. Ya, memang ya teman-teman ya. Di zaman yang sudah modern ini banyak sekali pinjam uang saja sudah cukup mudah ya. Cuma modal KTP sudah bisa pinjam uang dari aplikasi pinjaman online. Tapi kalian harus tahu, pinjaman online yang mungkin ingin kalian gunakan, kalian harus cek dulu ya legalitasnya. Jangan sampai kalian menggunakan aplikasi pinjaman online yang belum jelas legalitasnya. Dan di sini kita akan lanjut lagi dari aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang ketiga ini cukup menarik ya dari aplikasinya. Aplikasi ini juga masih aktif saat ini. Nah, di sini untuk tampilan awal dari aplikasinya ya. Pengguna pinjaman ini akan diberikan beberapa limit jumlah maksimum peminjaman yang mencapai 1.200.000. Ini untuk informasi peminjaman ya dari aplikasi ini. Di sini ada beberapa informasi peminjaman. Nah, di sini seperti informasi identitas, pribadi, pekerjaan, kontak darurat, dan informasi bank. Ya, memang ya teman-teman, jika mengisi data formulir jika ingin pinjam uang di aplikasi pinjaman online memang harus ada syarat pinjaman ya karena biasanya ada persyaratan pinjaman yang cuma menggunakan KTP saja, ada yang persyaratannya menggunakan slip gaji, NPWP, rekening koran, BPJS, lengkap ya teman-teman ya. Jika kalian ingin mengajukan pinjaman dan ingin bisa mendapatkan pinjaman agar cepat disetujui, kalian harus tahu lengkapi data formulir pinjaman dan pengajuan pinjaman usahakan harus lengkap. Oke, dari aplikasi ini jumlah maksimum limitnya yang cukup nggak terlalu tinggi ya teman-teman ya, 1.200.000. Dari aplikasi ini juga masih memberikan pinjaman, tapi untuk aplikasinya ini saat ini juga belum terdaftar dari OJK, bisa dibilang ini pinjol ilegal. Oke, untuk lanjut lagi dari aplikasi selanjutnya, di sini aplikasi yang ini beberapa minggu lalu di grup ini banyak yang sudah di ACC dari aplikasi ini ya teman-teman ya. Di sini untuk maksimum nominal pinjamannya ini enggak terlalu tinggi, 700.000 rupiah, dan beberapa persyaratan pinjaman dari aplikasi ini juga lumayan cukup mudah. Di sini harus melakukan seperti verifikasi resmi. Ada juga di sini informasi kartu bank, informasi kontak, informasi pekerjaan, dan informasi pribadi. Nah, informasi pinjaman yang berupa di sini kalau untuk informasi pribadi ya, teman-teman. Di sini untuk informasi pribadi seperti pengguna pinjaman harus seperti foto KTP, nomor KTP, nama lengkap, nomor ponsel, akun WhatsApp, jenis kelamin, tanggal lahir, dan informasi pinjaman mulai dari status pernikahan, alamat rumah yang detail, dan alamat email ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada pengisian informasi pekerjaan. Di informasi pekerjaan ini kalau kita lihat di sini harus mengisi seperti tingkat pendapatan per bulannya. Untuk pendapatan per bulan di sini kalau kita lihat juga banyak sekali pilihannya ya teman-teman. Mulai dari 5.500.000, 5 juta sampai
5 juta ke atas ya, 6 juta sampai 6.500.000, bahkan ini ada yang 15 juta rupiah per bulannya. Mengisi data formulir pinjaman agar bisa dengan mudah disetujui, ataupun pengguna pinjaman agar bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah ya teman-teman ya. Memang harus melengkapi informasi-informasi pinjaman. Oke, kita akan lanjut lagi dari aplikasinya ini seperti tanggal gajian. Untuk tanggal gajian di sini memang harus lengkap ya teman-teman ya. Seperti pengisian informasi pekerjaan, jangka waktu lama bekerja pun juga harus dilengkapi. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan ini banyak pilihannya ya teman-teman. Ada petani, nelayan, peternak, dokter, tenaga medis, peneliti, desainer, arsitek, banyak ya pilihannya. Nah, ini adalah untuk informasi pekerjaan. Dan tidak hanya itu saja teman-teman, di sini juga ada informasi kontak darurat ataupun informasi kondar ya teman-teman ya. Kondar ini bisa berupa kondar teman, rekan kerja, kerabat, saudara, seperti itu. Dan di sini dari aplikasi pinjaman online ini informasi kontak darurat hanya ada 2 kontak darurat yang harus dilengkapi bagi para pengguna pinjaman. Kontak darurat dan informasi kartu bank. Di sini untuk informasi kartu bank pengguna harus melengkapi data formulir seperti informasi kartu bank, nama penerima pinjaman, nomor telepon yang sudah terdaftar di bank, bank penerima, nomor rekening bank, dan harus mengisi masukkan nomor kartu bank kembali ya teman-teman ya. Informasi-informasi kartu bank, informasi pinjaman yang mana di sini pengguna yang ingin pinjam uang dari aplikasi ini harus melengkapi seperti informasi kartu bank, dan ini juga harus melakukan verifikasi resmi. Oke, kita akan lanjut dari verifikasi resminya ini, autentifikasi. Ini bisa meningkatkan kredit skor pinjaman ya. Kreditnya akan tinggi ya teman-teman ya. Harus mengisi informasi basis berupa NPWP. Ada juga di sini informasi seperti kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, jadi informasi-informasi ini pengguna nanti bisa mendapatkan limit pinjaman yang tinggi ya dari aplikasinya. Oke guys, kita tunggu dulu. Ini ada informasi-informasi harus lengkap juga ya teman-teman ya. Nah, ada juga untuk sosial aplikasi. Di sini juga harus melengkapi seperti sosial aplikasi, Facebook, Instagram, dan harus mengisi juga seperti operator ponsel, Telkomsel, Indosat, dan XL ya. Ini informasi verifikasi resmi untuk bisa pinjam Rp700.000. Proses pencairan dari aplikasinya ini saya sudah mendapatkan saya sudah bertanya-tanya ya teman-teman ya kepada salah satu peminjam dari aplikasi ini. Memang proses pencairannya pun cukup cepat, 24 jam uang bisa langsung masuk ke rekening bank pengguna pinjaman. Tapi ya itu tadi, untuk informasi aplikasinya masih ilegal, sehingga di sini admin sangat menyarankan untuk kalian semua tidak menggunakan aplikasi pinjaman online yang belum jelas legalitasnya. Oke, kita akan lanjut dari aplikasi yang selanjutnya. Aplikasi yang selanjutnya beberapa minggu juga lagi viral. Proses pencairannya ini dalam hitungan menit, bisa di ACC, dan untuk limit pinjaman yang mencapai Rp4 juta. Limit pinjaman dari aplikasi ini, mungkin kalian sudah tahu untuk aplikasi ini. Nah, ini banyak yang mungkin bertanya aplikasi ini mungkin seatap dengan aplikasi mana. Ini pasti sudah banyak yang bertanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, aplikasi ini untuk syarat pinjamannya ini juga lumayan cukup mudah dari aplikasinya, hanya menggunakan KTP. Di sini pengguna pinjaman harus melengkapi data formulir pinjaman seperti informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, informasi bank. Data-data formulirnya ini seperti pengguna harus melakukan pengambilan upload foto KTP. Pengambilan upload foto KTP, setelah mengisi pengambilan upload foto KTP, di sini juga ada seperti pengisian nama depan, nama keluarga, nomor NIK, gender, dan di sini ada informasi tambahan. Untuk informasi tambahan di sini seperti pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat email, alamat tempat tinggal tetap, dan alamat lengkap.
Informasi pribadi, tambahan, sertifikasi foto, informasi bank. Ini untuk bisa pengguna mendapatkan limit yang mencapai 4 juta rupiah. Oke teman-teman, tampilan awal dari aplikasi ini, dan di sini juga ada sebuah nomor CS hotline ya. Ini banyak yang mungkin akan ditelepon oleh nomor CS ini setelah pengguna mengajukan pinjaman dari aplikasinya. Dan untuk aplikasi ini persyaratan pinjamannya ini cuma menggunakan KTP saja. Limit pinjaman pun juga tidak terlalu tinggi ya. Ini mencapai 4 juta rupiah. Sebenarnya kalau kita membahas pinjaman-pinjaman online ini cukup meresahkan sekali ya teman-teman ya, apalagi pinjaman-pinjaman online yang belum jelas legalitasnya, pinjol ilegal yang cukup meresahkan bagi para pengguna ataupun masyarakat. Karena kalian harus tahu, pinjol ilegal sudah banyak ditutup oleh pihak OJK, pihak Kominfo, bahkan kalian juga tahu ya, beberapa minggu ini banyak penggerbekan kantor pinjol ilegal. Makanya saya mengingatkan sekali bagi teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi pinjaman online, harus dicek dulu ya legalitasnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut dari aplikasi yang selanjutnya mengenai pinjaman online yang masih aktif saat ini. Oke, kita akan lanjut dari aplikasi ini. Aplikasi pinjaman online ini mempunyai limit pinjaman 4 juta rupiah ya. Nah, sama dari aplikasi yang tadi. Limitnya pun sedang ya, tidak terlalu tinggi, dan di sini persyaratan pinjaman dari aplikasinya cuma modal KTP. Dalam arti cuma modal KTP ini, syaratnya ini hanya pakai KTP ya, teman-teman. Dan di sini untuk informasi-informasi seperti di sini ini bukan asli ya teman-teman ya. Di sini kita akan lanjut di sini untuk informasinya ini seperti informasi pribadi, tambahan, foto, informasi bank. Jadi pengguna ini harus melengkapi informasi-informasi pinjaman dari aplikasinya. Nah, informasi pinjaman, jadi pengguna ini tentu akan diberikan limit pinjaman dari aplikasinya setelah mengisi informasi ataupun formulir peminjaman. Ini untuk aplikasinya ini hampir sama dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini mungkin seatap ataupun mungkin satu perusahaan atau bagaimana ya teman-teman, karena kurang paham juga dari aplikasinya. Oke teman-teman, sebenarnya masih banyak ya aplikasi pinjaman online yang kita bahas. Kalau kita bahas ini mungkin tidak ada habis-habisnya mengenai pinjol-pinjol yang masih aktif dan masih memberikan pinjaman di tahun 2021 2020 ini. Banyak ya teman-teman ya aplikasi yang masih memberikan pinjaman. Selain itu biasanya syarat pinjaman yang hanya menggunakan KTP, persyaratan yang tanpa jaminan, tanpa slip gaji, NPWP, masih dengan mudah memberikan pinjaman. Tapi ya itu tadi, pinjol ilegal cukup meresahkan sekali, karena saya tidak bosan-bosan ya mengingatkan teman-teman semua, jika ingin ngajuin pinjaman online dan para pinjol lovers, ingat, jangan langsung asal gunain aplikasi pinjaman online ya. Teliti, koreksi, pahami legalitasnya mengenai bunga-bunga pinjaman, jangka waktunya. Oke guys, pada saat kalian mungkin mengalami terjerat hutang pinjaman online, apa yang harus kalian ketahui? Nah, biasanya pihak dari aplikasinya ini akan mengancam ataupun sebar data. Jika kalian mungkin ada ancaman ataupun teror dari pihak DC, apa yang harus kalian lakukan? Banyak ya teman-teman kita yang mungkin sudah berpengalaman di pinjol ya. Banyak emang para pinjol lovers ini sengaja minjam duit di aplikasi pinjaman online dan tidak mengembalikan. Ya itu tadi, sudah paham mungkin resikonya, apa trik-triknya ini mungkin sudah paham ya. Jadi kalau yang masih belum pernah sama sekali, lebih baik jangan coba-coba ya teman-teman ya. Mengenai informasi-informasi pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tidak perlu dikembalikan. Mungkin itu informasi yang bagi yang sudah terlanjur ya menggunakan aplikasi pinjaman online. Kalau yang belum sih ya saya sarankan janganlah ya teman-teman ya. Kalian lebih baik pinjam ke yang bisa dipercaya seperti itu. Oke, mengenai pinjol.
pinjol mudah cair 2021, 2022. Ya itu tadi ya teman-teman ya. Banyak kok syarat pinjaman yang cuma menggunakan KTP. Pinjol legal juga sudah banyak ya teman-teman ya. Nah, mengenai persyaratan pinjaman online yang harus kalian lengkapi untuk bisa mendapatkan pinjaman, kalian harus pahami dulu ya teman-teman ya beberapa aplikasi, terutama yang biasanya persyaratan pinjamannya ini cuma menggunakan KTP saja. Persyaratan pinjaman setelah kalian mengajuin pinjaman hasilnya nihil. Jadi untuk proses pencairan pinjaman kalau di aplikasi pinjaman online ini biasanya prosesnya ini 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam biasanya 3 sampai 4 sampai 5 hari ini kebanyakan mungkin akan auto ataupun susah nggak bisa di ACC ya, seperti itu biasanya kalau responnya ini 24 jam. Yaitu tadi kembali lagi dari aplikasinya. Kalau teman-teman mungkin susah di ACC, apa yang salah di pengajuan pinjaman kalian, kalian harus koreksi ya, koreksi dipahami dulu lah intinya, jangan langsung ya bersedih kecil hati seperti itu. Nah, dan teman-teman juga harus ketahui pinjaman online dalam satu harinya ini biasanya akan memberikan limit pinjaman kuota ataupun limitnya terbatas, biasanya hanya memberikan 10 ataupun 6 orang saja dalam waktu satu hari. Nah, jadi mungkin limit kuotanya ini sudah habis jika teman-teman mungkin tidak bisa di ACC. Jadi teman-teman bisa mengajukan pinjaman ke esok harinya. Ngajuin pinjol ini nggak harus sabar ya intinya ya teman-teman ya. Namanya pinjam duit juga harus sabar, nunggu di ACC itu prosesnya juga lama. Tapi kalau 24 jam sih ya termasuk cepat lah ya teman-teman ya. Nah, pinjaman online. Membahas pinjaman online memang sebenarnya masih banyak ya pinjol-pinjol yang ingin kita bahas, tapi ya itu tadi mungkin waktunya kita terbatas ya teman-teman ya. Yaitu tadilah bagi teman-teman gunakan jasa fintech yang sudah jelas legalitasnya. Buat yang susah di ACC jangan berkecil hati, pahami, koreksi, lengkapi data formulir pinjaman. Ya kalaupun mungkin teman-teman sudah terkena BL checking ya. Nah, mungkin akan susah untuk ngajuin pinjaman lagi di aplikasi pinjaman online, tapi ya itu tadi banyak teman kita yang menggunakan data Galbay bisa di ACC. Entah itu kurang paham juga ya teman-teman ya. Intinya itu semua berarti kembali lagi dari aplikasinya, karena menggunakan data yang sudah pernah dibuat gagal bayar masih bisa di ACC. Jadi tergantung juga dari aplikasinya. Kebanyakan tapi untuk seperti itu banyak ya pinjol ilegal ya teman-teman ya. Dengan mudah memberikan pinjaman, syaratnya yang biasanya cuma pakai KTP saja. Nah, legalitas dari aplikasi pinjaman online mengenai yang harus kalian perhatikan ya. Tentu harus dipahami dulu, jangan langsung pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Dan terkait masalah pinjaman online ya teman-teman ya. Nah, banyak teman-teman yang mungkin terlalu percaya menggunakan jasa joki. Nah, ini kita juga akan bahas mengenai jasa joki. Nah, ini kenapa di sini saya membahas jasa joki, karena di grup Facebook juga banyak ya menggunakan jasa joki. Bahkan banyak juga yang mungkin kena tipu menggunakan jasa joki pinjaman online. Nah, ya menurut saya sih kalau teman-teman mungkin susah di ACC ataupun ingin menggunakan jasa joki, biasanya meminta fee di awal ya menggunakan jasa joki. Silakan nanti bisa sharing ya bagi yang sudah pernah menggunakan ataupun mengalami kena tipu jasa joki ataupun menggunakan jasa joki. Jika mungkin teman-teman sudah menggunakannya, silakan berbagi sedikit pengalaman ya teman-teman di kolom komentar. Nah, menggunakan jasa joki lebih baik sih kalau menurut saya sih lebih baik ngajuin sendiri ya, walaupun hasilnya mungkin tidak di ACC, susah di ACC, lebih baik ngajuin pinjaman sendiri. Nah, hasilnya pun juga kalian akan tahu sendiri. Jadi ya itu tadi intinya, ini pahami lah ya, pahami, koreksi pengajuan pinjaman kalian. Nah, jadi menggunakan jasa joki pinjaman online pun banyak ya teman-teman kita yang kena tipu menggunakan jasa joki pinjol. Nah,
pahamilah intinya, jangan sampai teman-teman sayangi data kalian ya. Lebih baik ngajuin sendiri walaupun susah di ACC. Oke guys, mengenai trik-trik di ACC pinjaman online agar bisa dengan mudah disetujui. Sebenarnya trik ini bukan, kembali lagi lah ya dari aplikasinya. Trik ini semoga bisa bermanfaat ya buat kalian, dan trik di ACC bagi teman-teman yang sering golup-tolup ya, susah di ACC, ngajuin pinjol di beberapa aplikasi pinjaman online dan tidak bisa di ACC, hasilnya nihil. Pahamilah intinya, koreksi apa yang salah di pengajuan pinjaman kalian. Oke guys, mengenai beberapa aplikasi yang masih dengan mudah memberikan pinjaman, persyaratan yang harus dilengkapi ingin dengan mudah mengajukan pinjaman agar bisa cepat cair, ataupun bahkan memang ya tujuan kita mengajukan pinjaman ataupun ingin pinjam uang di aplikasi pinjaman online ini agar bisa dengan cepat cair, ini tentu harus diperbaiki ya. Nah, data-data formulir pinjaman agar bisa dengan mudah disetujui, dan persyaratan yang harus dilengkapi ya, tentu harus paham lah intinya ya teman-teman ya. Bagi yang saat ini sedang mengalami hutang pinjaman online, saya doakan hutangnya cepat terlunasi. Jangan berkecil hati jika tidak di ACC di aplikasi pinjaman online, karena yaitu tadi, limit kuota mungkin sudah habis, ataupun kalian ya bisa mengajukan pinjaman ke esok harinya. Jangan terlalu barbar ya teman-teman. Kenapa di sini saya bilang terlalu barbar? Ngajuin satu hari 10 aplikasi, 20 aplikasi, tapi hasilnya nihil. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Satu hari satu aplikasi saja, nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Ini khusus buat yang kalian sering golup-tolup, biasanya banyak yang susah di ACC pada saat mengajukan pinjaman online, kurang paham, kurang memperhatikan dari aplikasinya. Legalitasnya mengenai syarat-syarat pinjaman juga harus diperhatikan. Dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang mungkin sudah berkenan nonton video ini sampai selesai. Jadi di sini kita hanya berbagikan sharing trik saja, sharing mengenai ya masalah teman-teman saat ini sedang mengalami hutang pinjol ilegal, maupun teman-teman susah di ACC, bagi yang mungkin sering golup-tolup, susah di ACC untuk bisa dengan mudah mengajukan pinjaman. Bagaimana? Yaitu tadi ya teman-teman, perhatikan dulu mengenai aplikasinya. Sisi aplikasinya ini juga harus diperhatikan, apa saja persyaratan-persyaratan pinjaman juga harus kalian lengkapi, dan tentu untuk bisa di ACC pun juga tidak mudah ya. Apalagi jika kalian sudah pernah mengalami gagal bayar pinjol legal ya. Ini juga bisa mempengaruhi juga, akan sulit ataupun susah di ACC. Nah, nonton video ini mungkin kalian akan paham lah ya intinya ya teman-teman ya. Paham mengenai masalah pinjaman online. Yaitu tadi, walaupun di sini kami membahas pinjol ilegal mudah cair, pinjol ilegal tanpa verifikasi wajah bisa dengan mudah di ACC, tapi di sini kita tidak menyarankan ya bagi sahabat semua, para penonton setia Dokter Pinjol, untuk menggunakan aplikasi pinjaman online. Yaitu tadi, lebih baik kalian bisa pinjam ke teman, rekan kerja kalau yang mungkin belum tahu ya. Karena himbauan bagi masyarakat yang ingin ngajuin pinjol pun juga sudah kalian mungkin paham ya. Gunakan jasa fintech yang sudah jelas legalitasnya. Jangan sampai kalian menggunakan ataupun kalian salah dalam memilih platform pinjaman online. Legalitasnya harus kalian perhatikan ya teman-teman ya. Oke, mengenai DC yang datang ke rumah tadi sudah paham mungkin ya kalian, pada saat didatangi oleh pihak DC pinjaman online apa yang harus dilakukan. Tentu disuruh masuk saja ya, dipersilakan, nggak apa-apa, jangan kalian takut walaupun kalian mungkin belum sanggup ya untuk melakukan pembayaran dan pihak DC ingin datang ke rumah, kalian nggak apa-apa, disuruh saja. Dan yaitu tadi, tanyakan surat penagihan. Jika ada nada-nada pengancaman ataupun mau sita aset, silakan kalian bisa laporkan kepada pihak yang berwajib, karena negara kita ini negara hukum ya teman-teman ya. Jangan kalian
terlalu, ya itu tadi lah, intinya jangan takut. Kalian juga tentu akan bertanggung jawab ya. Jika kalian mungkin pinjam uang harus dilunasi, kalian juga mungkin akan bertanggung jawab. Intinya seperti itu, nggak usah terlalu panik ya, jangan terlalu barbar gali lubang tutup lubang seperti itu, karena itu semua juga tidak akan menyelesaikan masalah hutang kalian. Pahami intinya, jangan terlalu panik dan terlalu pusing ya teman-teman ya. Dan yang saat ini mengenai pinjaman online sering golup-tolup susah di ACC, penyebabnya itu mungkin sudah paham ya. Penyebab susah di ACC apa penyebabnya? Data-data mungkin kurang lengkap, kurang kalian lengkapi, persyaratan yang harus kalian perhatikan pun juga mungkin harus dilengkapi ya teman-teman ya. Kenapa faktornya ini mungkin kalian susah di ACC? Yaitu tadi faktornya ini mungkin kalian persyaratan KTP, seperti KTP kalian mungkin sudah mulai rusak ataupun buram, ini akan mempengaruhi ya teman-teman ya, mempengaruhi pinjaman, akan mungkin susah untuk mengalami di ACC ataupun disetujui pinjaman kalian. Selain persyaratan yang lengkap, data formulir juga harus diperhatikan, terutama bagi teman-teman yang mungkin kan mengisi kontak darurat ya. Kontak darurat, pada saat kalian mengisi kontak darurat kalian harus perhatikan, karena biasanya aplikasi pinjaman online ini akan menghubungi ataupun nelpon kondar ya. Ini harus kalian ketahui. Kalian harus konfirmasi terlebih dahulu sama yang punya kontak darurat, karena agar pada saat pihak CS menghubungi kontak darurat ini tidak kebingungan ya teman-teman ya. Jadi harus konfirmasi terlebih dahulu sama yang punya nomor, agar pada saat pihak CS menghubungi yang punya nomor ini tidak kebingungan. Dan mungkin kalau teman-teman ketahui ya, mengenai pinjaman online yang semua persyaratan dilakukan secara online ya. Kenapa di sini saya bilang persyaratan semua dilakukan secara online? Yaitu tadi, zaman yang sudah canggih ya teman-teman ya, pinjam uang saja sudah bisa dilakukan secara online. Nah, makanya biasanya kalau teman-teman mungkin pada saat menggunakan ataupun diberikan penawaran pinjaman, jangan langsung tergiur ya, dalam arti jangan langsung asal meminjam uang, jangan langsung asal pinjam begitu saja. Nah, selain kalian ketahui pinjol ilegal yang cukup meresahkan bagi masyarakat ya teman-teman ya, mengenai APK pinjol terbaru yang masih dengan mudah memberikan pinjaman, teman-teman harus tahu mengenai sistemnya. Kalian mungkin sudah tahu ya, seperti yang saya bilang tadi dari awal, sistem pinjol ilegal yang meminta akses ke seluruh kontak di handphone pengguna pinjaman. Nah, teman-teman juga harus tahu karena DC pinjol ilegal. Kalau teman-teman mungkin bertanya, apakah DC pinjol ilegal ini ada DC lapangan ya? Kebanyakan memang kalau untuk pinjol ilegal ini tidak ada DC ya di lapangan. Sistemnya itu yaitu tadi, sebar data, biasanya akan meneror, mengancam pada saat pengguna pinjaman tidak sanggup untuk melakukan pembayaran ya di aplikasi pinjaman online. Oke guys, semoga informasi-informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, dan di sini setiap hari kami akan terus memberikan informasi-informasi mengenai aplikasi-aplikasi pinjaman online ya, entah itu pinjol ilegal maupun pinjol yang sudah resmi terdaftar dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini bertujuan agar kalian semua juga tahu ya teman-teman, mana aplikasi yang sudah resmi terdaftar dari OJK dan mana aplikasi pinjaman online ilegal yang seharusnya tidak teman-teman gunakan. Jadi bagi teman-teman semua, ingat ya, teliti, koreksi, pahami, jangan langsung kalian menggunakan aplikasi pinjaman online yang tentu belum jelas legalitasnya. Kalaupun kalian diberikan penawaran pinjaman online langsung cair, jangan langsung kalian ladeni. Dalam arti ladeni ini kalian harus lebih koreksi ya, cek dulu legalitasnya, daftar resmi pinjol legal. Kalau untuk aplikasi pinjaman online yang belum terdaftar, kalian harus hindari ya teman-teman ya. Oke, di sini tiap hari pinjol-pinjol
walaupun sudah banyak ya ditutup oleh pihak OJK, pihak Kominfo, tapi masih ada juga pinjaman online ilegal. Pinjaman-pinjaman online ilegal yang selalu dengan mudah memberikan pinjaman. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa dapat saya sampaikan mengenai informasi-informasi aplikasi-aplikasi pinjaman online yang semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support terus channel Dokter Pinjol dengan cara like, share video ini. Dan buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe terlebih dahulu dan silakan bisa aktifkan tombol loncengnya agar kalau saya upload video-video terbaru, teman-teman yang nanti pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya untuk selalu support terus channel Dokter Pinjol, karena di sini memang setiap hari kami akan selalu memberikan informasi pinjaman-pinjaman online. Jadi sebelum kami mereview aplikasi pinjaman online ini, kami sudah cek ya legalitasnya, dalam arti jika aplikasinya ini belum terdaftar dan belum resmi dari OJK, di sini kami tidak menyarankan kalian semuanya menggunakan aplikasi pinjaman online tersebut. Ataupun di sini walaupun kami membahas pinjol legal, kami juga tidak menyarankan buat kalian menggunakannya. Terserah kalian, kalian juga tentu sudah bijak ya, harus lebih bijak ya teman-teman dalam menggunakan ataupun ingin pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Sekarang ini harus lebih teliti lah ya, intinya jangan terlalu asal-asalan ataupun kalian terburu-buru ya. Jangan langsung asal pinjam uang di aplikasi pinjaman online begitu saja. Nah, sudah cukup mungkin informasi yang bisa kami sampaikan buat teman-teman semua. Sebenarnya ini bukan informasi, tapi ini kita hanya berbagi sharing saja ya teman-teman ya, pengalaman menggunakan aplikasi pinjaman online, bagaimana agar bisa dengan mudah di ACC pada saat ngajuin pinjaman online, dan apa resiko jika gagal bayar di pinjol ilegal maupun pinjol legal. Tidak hanya itu saja, trik di ACC pun kita juga akan bagikan setiap harinya. Dan semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, satu lagi ya. Di sini untuk teman-teman semua yang menggunakan aplikasi pinjaman online, yaitu tadi semoga hutangnya cepat terlunasi, jangan gali lubang tutup lubang hanya untuk menutupi hutang pinjaman online kalian. Selain itu, buat kalian yang susah goluk-toluk di ACC, kalian jangan berkecil hati, tapi koreksi ya, pahami apa yang salah di pengajuan pinjaman kalian semuanya. Karena yaitu tadi, setiap hari aplikasi pinjaman online ini selalu membatasi limit kuota yang terbatas, dan trik ini kembali lagi ya dari aplikasinya, karena di sini saya bukan pembuat ataupun kami sales ya dari aplikasi pinjaman online. Jadi di sini jika tidak di ACC, kalian jangan salahkan saya ataupun karena di sini saya tidak menyuruh teman-teman ya. Karena di sini kita hanya bagikan trik gratisnya saja. Ya intinya bukan trik tapi sharing pengalaman untuk yang sering susah di ACC ya, di aplikasi pinjaman online.
Klik ACC, klik ACC.